Sahabat, topik yang akan kita bahas hari ini sangat menarik, yaitu menjadi sahabat Yesus. Sahabatku, akhir-akhir ini saya sering melihat baik di Facebook maupun di televisi, orang menunjukkan persahabatan antara binatang dengan manusia. Bukan saja persahabatan binatang jinak seperti kucing atau burung dengan pemiliknya, tetapi juga binatang buas seperti singa dengan manusia, buaya dengan manusia, atau ular dengan manusia. Pernah ada sepasang suami istri dari Australia yang memelihara seekor singa yang masih bayi. Singa itu dipelihara dengan kasih dan perhatian. Dan setelah singa itu agak besar, suami istri itu memutuskan untuk mengembalikan singa itu ke alam bebas. Dan mereka memilih hutan di Afrika untuk melepas singa mereka. Singa itu sengaja dilepas supaya bisa menikmati tempat tinggal yang lebih luas dan bebas. Nah, setelah beberapa tahun singa itu berada di hutan, pasangan suami istri itu sangat rindu kepada singa yang pernah dipeliharanya itu. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke Afrika untuk melihat singa itu. Setelah sampai di hutan, suami istri itu mencoba memanggil singa itu dengan panggilan yang biasa mereka lakukan. Secara mengejutkan, singa itu lari mendekati mereka dan memeluknya, seolah singa itu juga rindu kepada pemiliknya. Jadi keduanya berpelukan melepas rindu. Persahabatan yang indah antara singa dan manusia. Sahabatku, ada banyak pula persahabatan antara manusia yang membuat kita terharu dan hati kita tersentuh. Betapa indahnya persahabatan itu. Seorang pemain sepak bola yang sangat terkenal yang bernama Ronaldo, yang membuat dunia terharu ketika ia memeluk sahabatnya yang duduk di antara penonton. Mengapa pelukan itu mengharukan? Saat itu teman-teman Ronaldo yang ada di lapangan bola sedang merayakan kemenangan yang diraihnya dengan melompat dan saling berpelukan, tetapi Ronaldo meninggalkan teman-temannya itu, kemudian lari ke tempat penonton untuk mendapatkan sahabatnya, dan segera mereka berpelukan. Ronaldo ingin merayakan kemenangannya dengan sahabatnya yang selama ini sudah memberinya semangat. Sahabatku, tentu persahabatan yang indah itu terjalin karena adanya saling mengasihi, saling peduli, saling berkorban, dan saling memberi dan mendapatkan. Tidak ada persahabatan yang indah yang dilandasi dengan saling membenci, saling mengabaikan, saling curiga, dan saling mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Dan sahabatku, pernahkah Anda mendengar Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu adalah sahabatku"? Mungkin kita sudah pernah atau bahkan berkali-kali mendengar perkataan Tuhan Yesus ini, tetapi tidak pernah merasa menjadi sahabat Yesus. Bahkan kita mungkin kaget dengan perkataan Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus menyatakan Anda dan saya adalah sahabatnya karena Ia sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat peduli, bahkan Ia telah mengorbankan nyawanya demi keselamatan hidup kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita dari hukuman maut karena dosa kita. Dan karena kita tidak bisa menebus diri kita sendiri. Tuhan Yesus juga ingin agar kita menjadi sahabatnya. Mengapa Yesus ingin kita menjadi sahabatnya? Karena Dia juga menginginkan kasih kita. Tuhan Yesus juga menginginkan peduli kita. Dan Tuhan Yesus ingin sekali melindungi kita dari jalan yang menyesatkan. Ia ingin kita berjalan di jalan yang benar agar hidup kita bahagia. Tuhan Yesus juga menginginkan persahabatan dengan kita itu terjalin sangat indah, erat, dan kekal. Karena persahabatan dengan Tuhan Yesus akan membuat hidup kita bahagia dan kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Sahabatku, tentu kita ingin sekali menjadi sahabat Yesus, bukan? Lalu bagaimana
kita bisa menjadi sahabatnya? Apa yang harus kita lakukan bagi Yesus supaya kita menjadi sahabatnya? Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 14, Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Dan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15, Tuhan Yesus juga mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dua pernyataan Tuhan Yesus ini merupakan hal yang harus kita lakukan bila kita ingin menjadi sahabat Tuhan Yesus. Jika kita ingin menjadi sahabat dan mengasihi Tuhan Yesus, hanya satu yang harus kita lakukan, yaitu menuruti segala yang diperintahkan Yesus. Semua perintah Yesus ada dalam kitab Injil, yang bisa kita baca dan kita pelajari kapan saja dan di mana saja. Nah, sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menguji kembali apakah kita sudah benar-benar menjadi sahabat Tuhan Yesus. Apakah kita memang benar-benar ingin menjadi sahabat Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ingin Anda dan saya menjadi sahabatnya karena Dia sangat mengasihi kita. Kasih-Nya kekal. Mari kita mulai melakukan semua perintah Yesus. Bila kita merasa sulit melakukan semua perintah Yesus, Dia akan menolong kita melalui Roh Kudus-Nya. Begitu kita bersedia melakukan semua perintah Tuhan Yesus, maka kita akan terus dibimbing untuk semakin dekat dengan Tuhan Yesus dan menjadi sahabat-Nya. Yakin dan percayalah bahwa Yesus ingin sekali menjadi sahabat Anda, karena Dia mengasihi dan ingin Anda memiliki hidup yang kekal, serta hidup bahagia, penuh berkat dan rahmat. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.